Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang selalu tercurah dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Kapan dimanapun kita berada, pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu tugas kita adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita ucapkan membuat kita semakin yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu membutuhkan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kali kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Semoga limpahan dan curahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu bertambah dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin mentaatinya. Mari sama-sama kita mencintai beliau dengan jujur, tidak hanya sekedar ucapan lisan saja, karena untuk mengucapkan cinta Nabi itu sangatlah mudah. Tetapi ucapan cinta harus dibuktikan. Tidak ada cinta yang tidak perlu pengorbanan. Tidak ada cinta yang tidak perlu bukti. Oleh karena itu kebenaran ucapan kita yang mengucapkan mencintai Nabi harus dibuktikan dalam kehidupan keseharian kita. Apakah kita benar-benar mengikuti beliau? Apakah kita benar-benar mencoba untuk mendalami sunnah-sunnahnya untuk kemudian kita amalkan? Dan kalau seandainya itu yang kita lakukan, mudah-mudahan itu adalah cinta yang benar yang bisa membuat kita selamat di padang mahsyar. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, tidak lagi bisa membantu kita. Yang akan bisa membantu kita di hari itu adalah amal-amal ibadah,
amal-amal soleh yang telah kita laksanakan berdasarkan kepada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang ikhlas, tulus, murni, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apapun amalan yang kita lakukan, jangan dicampuri niatnya. Apapun amalan ibadah yang kita lakukan, hendaklah kita memurnikannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang dicampuri oleh niat-niat yang lain, oleh ria dan lain sebagainya, itu tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Baik ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian tauhid kita yang dalam hal ini masalahnya atau permasalahan yang sudah kita bahas sebelumnya adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang sebagai konsekuensi dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna dari kita beriman kepada Allah? Sudah dua hal yang kita bahas. Yang pertama adalah ketika kita beriman kepada Allah, maka berarti itu artinya adalah kita beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu pasti ada. Maka tertolaklah keyakinan orang-orang ateis yang menolak akan adanya Allah, tetapi mereka ketika menolak keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka sedang menolak fitrah mereka sendiri. Yang kedua, ketika kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya adalah kita mesti beriman dengan rububiyah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir yang kemarin sudah kita bahas, beriman kepada rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah itu satu, tidak berserikat dalam perbuatannya. Ketika Allah melakukan sesuatu, itu hanya Dia yang melakukan dan hanya Dia yang mampu untuk melakukan itu. Seperti Dia yang mencipta, Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang mengatur alam. Alam ini tidak teratur dengan sendirinya, tetapi ada yang mengatur. Ketika matahari terbit di pagi hari, kemudian nanti dia terbenam kembali di sore hari. Ketika siang datang, berakhir siang, datang pula malam secara berganti. Itu semua ada yang mengatur. Tidak mungkin itu tidak ada yang mengatur. Dan yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita terhadap af'alnya Allah seperti yang dicontohkan tadi, itu adalah bagian atau bentuk dari rububiyah. Berimannya kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah beriman kepada rububiyahnya Allah, seharusnya muncul iman yang berikutnya sebagai makna daripada iman kepada Allah. Apa itu? Itulah yang ketiganya, di mana dikatakan bahwa as-salisu al-imanu bi uluhiyatihi. Yang ketiga adalah sebagai konsekuensi daripada beriman kepada rububiyahnya Allah, maka adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang maha segala-galanya, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kita kehidupan, Dia pula yang mematikan kita, Dia pula yang memberikan rezeki selama kita hidup. Kalau itu sudah kita yakini,
seharusnya kita mesti memberikan ketundukan kita kepada Dia dalam ibadah kita. Maka ketundukan kita kepada Allah dalam hal ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, itulah sesungguhnya yang disebut sebagai tauhid al-uluhiyah. Beriman kepada Allah dari sisi uluhiyah. Siapa lagi yang harus kita sembah? Siapa lagi yang harus kita ibadahi selain daripada Dia yang memberikan kita kehidupan, Dia yang memberikan kita segala macam bentuk kebaikan. Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja, kalau seandainya ada orang yang terlalu banyak kebaikannya kepada kita, segan kita kepada orang itu. Kita cenderung untuk mengikutinya, cenderung untuk ikut kepada apa yang dia katakan. Karena dia sudah banyak berbuat baik kepada kita. Itu orang, itu makhluk. Nah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua bentuk kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan tidak bisa kita hitung kebaikan itu. Yang memberikan kita semua nikmat dan tidak bisa kita hitung nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup untuk kalian hitung. Bahkan kalau seandainya laut dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon itu dijadikan pula pena, cobalah untuk mencatat nikmat Allah satu persatu. Habis tintanya itu, nikmat belum selesai untuk dicatatkan, belum selesai untuk dihitung. Nah, tidakkah pantas Dia yang memberikan semua kebaikan itu untuk kemudian Dia juga yang kita sembah? Dia juga satu-satunya yang pantas untuk kita taati, yang pantas untuk kita ibadahi. Nah, sehingga dikatakan rububiyah, maka konsekuensinya seharusnya adalah kita beriman juga dengan uluhiyah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah itu adalah ifradullahi ta'ala fil ibadah fi jami'i anwa'iha. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak boleh ada syirik, tidak boleh ada syirikatnya, tidak boleh ada tandingannya dalam ibadah kita fi jami'i anwa'iha. Pada semua bentuk ibadah itu. Semua bentuk ibadah itu yang dimaksud inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah semuanya, hidup kita, bahkan mati kita, itu semua adalah lillah. Lillah itu uluhiyah. Karena uluhiyah itu diambil dari kata ilah. Dan ilah itu kalau ditambahkan alif lam maka jadilah dia Allah. Nah, lebih rinci lagi untuk berbagai macam bentuk jenis ibadah yang dimaksud, itu semua ibadah-ibadah kita, termasuk ibadah hati. Apa contoh amalan hati, ibadah hati kita? Tawakal kita, al-khawfu war-raja, rasa takut dan rasa pengharapan kita yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut hanya karena Allah, bukan karena takut untuk hal-hal yang lain. Dulu sudah pernah kita bahas satu persatu itu tentang al-khawfu war-raja wat-tawakkal wal inaba wal istighatsah wal isti'anah. Itu semua adalah amal-amal hati dan itu semua adalah ibadah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita sudah merasa takut, bukan lagi ketakutan itu untuk Allah, maka berarti itu sudah ada yang salah.
Kita takut nanti rezeki kita berkurang kalau seandainya begini. Kalau seandainya nanti kita tidak ikut kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh atasan kita, yang ternyata ada sebagiannya barangkali itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, lalu kita taati juga ketentuan yang salah itu karena takut tidak mendapatkan rezeki umpamanya, berarti itu sudah mulai salah. Karena rezeki kita yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya nanti kita takut mendapatkan musibah atau kita khawatir nanti kita menjadi sakit kalau seandainya kita melewati satu tempat yang dianggap tempat itu adalah tempat yang keramat atau angker dan lain sebagainya, kalau lewat situ nanti kita bisa sakit, berarti kita sudah menganggap bahwa musibah itu datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu sudah ada masalah, sudah bermasalah dalam akidah kita, dalam uluhiyah kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah menganggap ada hal-hal lain selain daripada Allah untuk mendatangkan sesuatu yang memang hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau takut, takutlah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Walaupun nanti pembahasannya oleh para ulama, al-khawfu itu dibagi-bagi lagi. Ada al-khawfu tabi'i, ada takut secara tabiat. Memang ada hal-hal yang kita takuti, tapi bukan takut seperti itu yang dianggap bertentangan dengan iman. Umpama ada ular kobra lewat depan kita, ya wajarlah kita takut, karena ular kobra itu ular yang berbisa. Tidak mesti pula nanti ya udahlah ular kobra ini saya lewat aja lah di depan dia. Kalau kata Allah nanti saya dipatoknya, ya dipatok. Itu juga satu hal yang salah. Takut seperti itu, takut secara tabiat. Itu tabi'i kita. Memang fitrah kita takut kepada hal-hal yang membahayakan. Tetapi nanti ada takut-takut yang memang hubungannya adalah dengan kesyirikan. Dan banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Supaya kita tidak diganggu oleh makhluk halus, agar bulan ini adalah menjadi bulan yang, karena ada pula istilahnya, ada bulan sial, ada bulan baik, ada tanggal sial, ada tanggal baik. Kemudian tanggal itu dihindari agar tidak mendapatkan kesialannya itu. Ini berarti ketakutan seperti ini, ketakutan yang bertentangan dengan persoalan akidah, karena tidak lagi tercermin di situ keyakinan dia terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau takut secara tabi'i itu tidak ada masalah. Ada api besar, mau masuk juga ke dalam api itu? Tentu tidak, karena api itu sifatnya adalah membakar. Ada anjing gila umpamanya, orang semua lari, dia enggak. Itu takut karena lari dari anjing gila, itu adalah al-khawfu tabi'i. Wajar kita takut. Tapi ada sumber-sumber ketakutan yang hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang bisa mendatangkan sesuatu yang kita takuti tadi. Dan yang itulah yang dimaksud dengan persoalan yang hubungannya dengan al-uluhiyah. Ikhwati fillah, bi'annahu wahdahu al-ilahul haq la syarikalah. Keyakinan kita kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesungguhnya meyakini dia yang wahdahul ilahul haq. Dia saja satu-satunya al-ilah al-haq, yang pantas untuk disembah
secara benar. La syarikalah. Tidak ada satu bentuk kesyirikan pun. Tidak boleh kita syirikkan Allah itu dengan sesuatu apapun. Bima'na wal ilahu bima'na al-ma'luh. Ilah itu artinya adalah ma'luh, ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Sesuatu yang disembah dengan penuh cinta dan penuh keagungan. Jadi ilah itu artinya adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Yang disembah, sesuatu yang disembah dengan penuh cinta dan ta'zim, pengagungan. Ini yang hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita melakukannya kepada yang lain. Apakah ada orang yang memberikan sesembahan atau adakah orang yang memberikan ibadahnya atau ketaatannya atau cintanya, pengagungannya kepada selain Allah? Jawabannya tentu saja ada. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus memang untuk menyampaikan bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah di tengah-tengah masyarakat yang memang mereka punya ilah, punya sesembahan selain daripada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk meluruskan itu di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Siapa yang mereka sembah? Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari. Orang Majusi mereka menyembah api. Karena mereka anggap itulah yang pantas untuk diagungkan. Itulah yang pantas untuk disembah. Padahal mereka-mereka yang menyembah patung tadi itu, mereka juga meyakini rububiyahnya Allah. Berarti tidak berlaku pada mereka konsekuensi dari rububiyah. Seharusnya ketika sudah beriman kepada rububiyah, seharusnya juga beriman kepada uluhiyah. Tapi itu tidak ada pada orang-orang Quraisy. Tidak ada pada orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Mereka percaya bahwa Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang menciptakan. Mereka juga percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki. Mereka percaya bahwa Allah yang mengatur alam ini. Seharusnya dengan keyakinan itu mereka juga percaya kepada uluhiyah. Tapi mereka menolak untuk mengimani Allah secara uluhiyah. Maka mereka tidak mau menyembah Allah saja. Apakah akan dijadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya menjadi Tuhan yang satu saja? Menurut akal mereka tidak mungkin. Tuhan-Tuhan yang banyak ini cukup terwakili hanya oleh satu ilah saja. Itulah bentuk dari penolakan mereka terhadap uluhiyah. Oleh karena itu sebenarnya yang akan benar-benar membedakan antara yang muslim dengan yang musyrik, yang akan benar-benar membedakan yang muslim dengan yang kafir itu ada pada uluhiyah. Ada pada uluhiyah. Bedanya bukan pada rububiyah. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrik pun yakin dengan rububiyah. Itu ayat-ayat yang kita sampaikan sebelumnya itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seandainya kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata yang menciptakannya adalah Allah. Berarti mereka percaya kepada rububiyah. Tetapi rububiyah semata belum membuat seseorang menjadi muslim. Yang benar-benar membuat kita menjadi muslim sejati itu ada pada uluhiyah. Ketika kita memberikan ibadah kita, ketika kita memberikan ketaatan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Yang pantas untuk kalian sembah itu adalah ilahun wahid. Hanya satu.
La ilaha illa huwa. Tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Dan Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembahnya hanya Dia saja, Dia juga sekaligus memberikan alasan-alasannya. Sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak menyembah Dia. Kenapa Dia yang harus pantas kita ibadahi? Kenapa hanya Dia yang pantas untuk kita sujud kepadanya? Maka ujung ayat itu Allah mengatakan Ar-Rahmanur Rahim. Dialah yang maha mengasihi kita. Dialah yang menyayangi kita. Bukankah kasih sayang itu sesuatu yang sangat kita butuhkan? Apa bukti bahwa Allah itu pengasih dan penyayang? Apa bukti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah memberikan semua yang kita butuhkan. Tidak ada yang kita butuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Bahkan durhaka pun kita kepada Allah, nikmat Allah itu tak putus bagi kita. Durhaka pun kita, tapi nikmat Allah tetap ada. Maka rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Kasih sayang Allah itu mengalahkan murkanya. Kalaulah seandainya Allah ingin mengazab kita dikarenakan oleh kezaliman kita, enggak ada lagi yang tersisa dalam kehidupan kita di bumi Allah ini. Enggak ada lagi yang tersisa. Ma taraka alaihim min dabbah. Kalaulah Allah ingin menyiksa mereka disebabkan oleh kezaliman mereka, maka semua akan hancur. Walakin yuakhiru ila ajalin musamma. Tetapi Allah tunda dulu. Nanti saatnya ada pembalasan. Dunia ini belum tempat di mana kita dibalas. Dunia ini adalah tempat di mana kita untuk beribadah, mensyukuri Allah. Tapi kalau tidak mau juga dengan semua kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, tidak mau juga tunduk. Tidak apa-apa, nikmatilah itu kehidupan itu. Tetapi nanti yuakhiruhu ila ajalin musamma, nanti ditunda dulu, diundur sampai masanya nanti ada saat di mana Allah Subhanahu wa taala membalas. Jadi ketika dikatakan Ar-Rahmanur Rahim, itu sesungguhnya adalah salah satu di antara alasan kenapa memang hanya Allah yang pantas untuk kita sembah. Kita diberikannya kesehatan. Tidakkah kita pantas menggunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah? Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi-pagi, lalu kita kerjakan ibadah subuh. Mengerjakan ibadah subuh itu sesungguhnya adalah cara mensyukuri nikmat ketika Allah kembali membangunkan kita dari tidur kita. Karena ada orang yang tidur di malam hari lalu dia tidak bangun lagi. Langsung itu adalah kematian bagi dia. Ketika kita dibangunkan oleh Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Apa syukur kita? Apa bentuknya syukur kita dari nikmat dibangunkan kembali? Salat kita subuh, kita kerjakan perintah Allah. Tapi kalau seandainya kita sudah dibangunkan, diberikan kesehatan, langsung dibawa untuk olahraga, biar sehat kembali. Tinggal pula subuhnya kadang-kadang gara-gara olahraga. Padahal dia olahraga itu tujuannya untuk sehat. Yang memberikan sehat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberikan oleh Allah harta, itu adalah nikmat yang luar biasa. Sekarang bagaimana mensyukurinya? Apakah harta itu akan habis digunakan untuk berbuat maksiat? Apakah harta itu akan habis digunakan untuk menambah jumlah dosa? Orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dia diberikan harta,
maka diberikan dia juga hati yang tunduk untuk mensyukuri harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi ikhwati fillah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Yang pantas untuk kalian sembah itu hanya satu. Itulah Allah dan dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang bersaksi bahwa Allah yang pantas disembah itu juga Allah. Allah sendiri bersaksi bahwa enggak ada ilah selain daripada dia. Karena Allah sendiri yang mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Apa arti syahidallah? Allah bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Begitu juga dan para malaikatnya wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Orang-orang yang diberikan ilmu ternyata mereka juga memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tadi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Sekarang la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ketika kita baca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, lalu ujung dari ayat itu selalu menyebut-nyebut nama dan sifat Allah. Itu sesungguhnya adalah untuk menggugah hati kita untuk semakin yakin siapa Allah yang kita sembah itu. Siapa Allah yang tidak ada yang lain yang bisa kita sembah selain daripada dia. Maka disebutkannya lah nama-nama dan sifat-sifatnya. Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia sayang sama kita, dia memberikan semua kebutuhan kita. Tapi ingat, yang kita lihat dari Allah itu jangan cuma sayangnya saja. Ingat juga bahwa Allah itu adalah Al-Azizul Hakim. Aziz itu maha mulia, maha perkasa. Kalau dia maha mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Maha perkasa, tidak ada yang lebih perkasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu bisa berkehendak dalam kehidupan kita, apapun yang ingin dia lakukan. Oleh karena itu, kita bersemangat untuk mentaati Allah dalam bentuk mengerjakan perintah-perintahnya, dan pada saat yang sama kita juga bersemangat mentaati Allah dalam bentuk menjauhi larangan-larangan darinya. Al-Azizul Hakim, maha bijaksana, maha aziz itu benar-benar izzah. Dan untuk Allah tentu adalah izzah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa ayat, dan tentu saja akan banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan hal itu. Wa kullu mattakhadha ilahan ma'allahi ya'budu min duni wa kullu mattakhadha ilahan ma'allahi ya'budu min dunihi fa uluhiyatuhu batilah. Maka semua yang diambil selain Allah sebagai sesembahan berarti fa uluhiyatuhu batilah. Maka uluhiyahnya batil. Kalau seandainya ada orang yang mengambil atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahannya, tempat mengadunya, tempat berdoanya, berarti uluhiyahnya batil. Bermasalah uluhiyahnya. Dia mengadu kepada kuburan-kuburan keramat, dia mengadu kepada sesuatu yang dianggap itu yang akan bisa nanti menyelesaikan masalahnya, berarti akan bermasalah pada uluhiyah. Karena kita juga sudah mengulang-ulang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dan diantaranya adalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkau pula tempat kami meminta.
seandainya ada selain Allah, tetapi dibahasakan juga dengan ilah. Karena mereka juga menyebut patung-patung itu sebagai ilah. Kalau seandainya seperti itu, maka hal-hal yang seperti itu hanyalah sebatas nama saja. Hanya sebatas nama. Dulu orang-orang jahiliyah mengatakan Al-Lata wal-Uzza wal-Manat. Ada beberapa tuhannya orang jahiliyah dulu, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu bagi mereka alihatun. Alihatun itu jamak dari ilah. Seandainya mereka sebut juga sebagai ilah, itu hanyalah sekedar penyebutan nama yang padanya tidak ada sedikit pun kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menyindir dalam persoalan itu, seperti in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Penyebutan kalian terhadap patung-patung tadi itu sebagai ilah, sebagai Rob yang pantas disembah, itu hanyalah asma'un, itu hanyalah nama-nama sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang kalian yang memberikan nama itu dan juga bapak-bapak kalian. Padahal itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai ilah karena tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan yang ada pada mereka. La yadurru wa la yanfa', tidak bisa memberikan kemudaratan dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Karena kemudaratan dan manfaat itu semata-mata hanya datang hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang kalian sembah tadi itu, kalian tidaklah menyembahnya yang selain Allah itu kecuali sekedar namanya saja. Namanya aja yang ilah. Dan itu pun nama yang kalian berikan kalian bersama bapak-bapak kalian yang dahulu. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada sedikit pun kekuatan dan kekuasaan yang ada pada mereka. Nah, oleh karena itulah rasul-rasul sebelumnya, semua rasul itu mengajak kepada uluhiyahnya Allah. Jadi semua rasul itu mengajak kepada uluhiyah. Seperti nanti ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada nabi-nabi yang lain, semua mereka pesannya sama. Apa pesannya? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. U'budullah, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya ilah yang pantas disembah itu, Tuhan yang pantas disembah itu kalian tidak punya kecuali hanya Allah. Enggak ada yang selain Dia yang pantas untuk disembah. Dan itu adalah dakwah semua para rasul sebelumnya. Jadi bukan dakwah Nabi Muhammad saja, tetapi para nabi dan rasul sebelumnya dakwah mereka sama menuju kepada uluhiyah agar semata-mata Allah yang disembah. Ikhwati fillah, kita bisa melihat ada beberapa hal yang menjadi bentuk kedudukan dan pentingnya uluhiyah itu untuk tidak salah. Karena kalau seandainya uluhiyah yang salah, kita bermasalah dalam akidah kita. Sangat bermasalah. Maka kita perlu melihat manzilatu tauhidil uluhiyah. Kedudukan tauhid uluhiyah itu seperti apa? Ini punya poin yang cukup banyak sebenarnya, tetapi kita singgung sekilas. Yang pertama sekali, uluhiyah itu adalah tahqiq lisyahadatain. Mewujudkan makna syahadat kita itu ada pada uluhiyah. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, wujudnya adalah pada uluhiyah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah.
Tidak ada ma'bud, la ma'buda bihaq, la muta'a bihaq. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas diibadahi kecuali hanya Allah. Ini sesungguhnya penekanannya lebih kepada uluhiyah. Dan inilah yang ditolak dulu oleh orang-orang jahiliyah. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin betul dengan rububiyah, sebagaimana orang-orang jahiliyah yang lain juga. Tetapi ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau. Nah, oleh karena itu uluhiyah ini tahqiq lis syahadatain. Untuk mewujudkan syahadat kita itu sesungguhnya ada pada uluhiyah. Karena kalau sudah ada uluhiyah, maka otomatis ada rububiyah. Jadi kalau sudah dia percaya sama uluhiyah, sudah hanya Allah yang dia sembah, itu otomatis. Maka uluhiyah itu tatadammanu fiha rububiyah. Kalau dia sudah yakin pada uluhiyahnya Allah, maka dia juga yakin pada rububiyah. Tapi kalau sudah yakin sama rububiyah, belum pasti dia yakin pada uluhiyah. Karena berapa banyak dulu mereka percaya sama rububiyah, tetapi tidak percaya pada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uluhiyah itu tahqiqul ghayah min khalqil insan. Untuk mewujudkan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Untuk mewujudkan penciptaan manusia. Kenapa manusia diciptakan? Lil ibadah. Itu yang ada dalam ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul insa wal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk ya'budun. Apa arti ya'budun? Ya'budun itu yuwahidun. Jadi tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk menyembah saya, untuk beribadah kepada saya. Dan ini sesungguhnya adalah uluhiyah. Nah, jadi itu untuk yang kedua. Yang berikutnya, uluhiyah itu sababun lidukhulil jannah wan najati minan nar. Uluhiyah itu itulah yang akan menyebabkan kita masuk surga dan bebas dari nerakanya Allah. Itu ada pada uluhiyah. Maka percaya pada rububiyah saja enggak menjamin masuk surga. Karena Abu Jahal juga percaya pada rububiyah. Yang akan membuat kita masuk pada surganya Allah itu dan jauh dari neraka itu ada pada uluhiyah. Ketika kita benar-benar bertauhid, ketika kita tidak syirik, tidak menduakan Allah dalam ibadah kita, tidak kita berdoa kecuali hanya kepada Allah, berarti itu adalah tauhid. Kalau seandainya benar-benar kita bertauhid, di situ tidak ada syiriknya, maka insya Allah masuk surga. Apa kata Allah kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man mata la yusyriku billah dakhalal jannah. Man mata la yusyriku billah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Dalam ayat apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri imannya itu sedikit pun dengan kesyirikan. Bizulmin, dengan kezaliman. Kezaliman di situ artinya adalah kesyirikan.
ulaika lahumul amnu. Itulah mereka yang akan selamat. Itulah mereka yang akan aman. Selamat mereka nanti. Wa hum muhtadun. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang kalau benar uluhiyahnya, tidak ada sedikit pun unsur kesyirikannya, dia akan dijamin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia nanti di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaat dari kamu? Apa jawaban Nabi? Orang yang berbahagia nanti untuk mendapatkan syafaat saya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisannya apa? Murni, ikhlas, tanpa ada sedikit unsur kesyirikan. Berarti ada pada uluhiyah. Khalisan min qalbi. Benar-benar murni, tidak dicampuri oleh kesyirikan. Oleh karena itu, uluhiyah benar-benar akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, membuat kita masuk surga dan membuat kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, uluhiyah itu tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Beriman kepada uluhiyah, kalau benar uluhiyah kita, maka otomatis iman kita kepada uluhiyah itu membuat kita juga mentauhidkan Allah pada rububiyah dan mentauhidkan Allah pada asma' was sifat. Kalau kita sudah beriman dan kalau seandainya kita sudah tauhid, kita benar pada uluhiyah ini, benar-benar hanya Allah yang kita sembah, maka itu adalah cerminan dari tauhid rububiyah yang benar dan juga cerminan dari tauhid al-asma' was sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Maka ujung-ujung dari ayat yang kita baca tadi itu, ketika Allah bicara tentang uluhiyah, la ilaha illa huwa, selalu diakhiri ayat itu dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dua ayat contoh tadi. La ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Al-azizul hakim itu adalah nama-nama Allah yang mulia dan di dalam nama Allah itu ada sifatnya. Maka itu al-asma' was sifat. Beriman kepada uluhiyah, tauhid uluhiyah yang benar, itu membuat kita juga akan pasti beriman juga kepada al-asma' was sifat. Oleh karena itu, perjuangan kita yang paling besar itu sesungguhnya adalah untuk meluruskan uluhiyah kita kepada Allah, untuk menghindarkan kita dari semua bentuk kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan sekecil apapun kesyirikan-kesyirikan yang ada. Karena sekarang juga sudah semakin didangkalkan tentang kesyirikan itu, kita sudah didangkalkan oleh banyak orang, bahkan oleh tradisi kita sendiri. Ada hal-hal yang di dalamnya kesyirikan, tetapi karena itu dianggap sebagai budaya, maka dianggap itu hal yang biasa. Padahal di dalamnya ada syirik. Ini berbahaya. Karena kita yang akan bertanggung jawab untuk diri kita di akhirat kelak. Buat apa kita mengikuti sebuah budaya kalau seandainya di dalamnya ada syirik? Mati kita nanti ahli budaya tidak bisa menolong kita. Tapi kalau seandainya kita tinggalkan sesuatu yang berbuat syirik itu, nanti di akhirat insya Allah kita bisa selamat. Banyak yang mendangkalkan makna syirik itu sekarang. Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata syirik saja, itu ingin dianggap tidak sebagai sebuah kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh menjadikan orang yang sudah mati bertawassul, tempat kita bertawassul kepada Allah. Karena itu juga bagian dari kesyirikan. Kalaulah boleh bertawassul kepada yang sudah mati, maka kepada Nabi lah yang paling tepat untuk bertawassul. Tapi itu tidak boleh.
Karena Nabi kita sudah wafat dan dia tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang ketika dia dulu masih hidup. Kalau dia masih hidup, datang ke Nabi, minta didoakan, boleh. Banyak terjadi dalam kehidupan sahabat-sahabat. Bahkan ada orang buta aja, buta matanya, datang sama Nabi, ya Rasulullah saya ini buta, tolong doakan agar saya bisa melihat. Nabi ikut mendoakannya dan pada akhirnya dia bisa melihat. Tapi ketika dia masih hidup, lama hujan tidak turun. Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Ada di antara sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, udah lama tidak hujan ini Rasul. Mati ternak kami, kebun kami sudah kering. Tolong doakan ya Rasulullah agar hujan turun. Berdoa Nabi. Lalu turunlah hujan. Itu tawasul ketika Nabi masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada dalam catatan sejarah sahabat, Umar kah, Abu Bakar kah, Utsman kah, yang datang kepada Nabi untuk minta didoakan. Justru yang terjadi sebaliknya. Apa kata Umar bin Khattab ketika ia datang kepada Al-Abbas, pamannya Rasul? Dulu ketika Rasul masih hidup, kami datang menemui Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang Rasul sudah wafat, maka kami datang kepada kamu wahai Al-Abbas sebagai paman Rasul yang paling dekat, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar datang kepada Al-Abbas, bukan kepada Nabi yang sudah wafat. Kalau seandainya kepada Nabi saja yang sudah wafat tidak dibolehkan, apalagi kepada orang-orang yang dianggap soleh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendatangi kuburannya dengan tujuan bertawassul untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari perbuatan syirik yang harus ditinggalkan dan harus dijauhi. Ingat, syirik akan menyengsarakan kita di akhirat kelak. Bahkan kalau seandainya kita tidak bertaubat dari syirik itu, maka tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Tidak diampuni di sini maksudnya adalah jika dia tidak minta ampun, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, ini mungkin yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi konsekuensi yang ketiga dari pernyataan kita beriman kepada Allah itu adalah beriman kepada uluhiyah. Dan ini adalah poin terpenting dalam tauhid. Karena beriman pada uluhiyah, kalau tauhid uluhiyah kita sudah benar, maka di dalamnya sudah tercakup rububiyah dan al-asma was sifat. Tapi kalau sekedar beriman pada rububiyah, seharusnya beriman pada uluhiyah, tapi tidak ada jaminan. Karena orang-orang jahiliyah ternyata percaya pada rububiyah, tapi menolak untuk beriman secara uluhiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini mungkin kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang tua atau orang tua kita lah yang dulu, kita tahu dia melakukan kesyirikan lah gitu. Tapi ilmu mungkin tak ilmu yang belum sampai, atau dia yang tidak belajar gitu tentang kesyirikan. Dia kan udah meninggal gitu, tidak tahu atau ilmu yang
tidak sampai sama dia. Jadi bagaimana sekarang untuk apanya Ustaz? Termasuk kita lah gitu. Kalau dulu itu kan tidak tahu gitu. Melakukan kesirikan gitu. Pemain berobat pada dukun apa gitulah. Padahal orang tua kita itu udah haji gitu, udah naik haji. Mungkin bagaimana apanya Ustaz? Iya. Ya, Ustaz. Bagaimana dengan keadaan orang tua kita yang barangkali ada perbuatan-perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan yang mungkin karena dia tidak tahu atau tidak pernah mempelajarinya, atau dia menduga semua yang dia lakukan selama ini adalah hal-hal yang baik-baik saja. Dan bagaimana pula dengan kita yang dulu juga barangkali pernah melakukan hal-hal yang sama. Kalau untuk kita yang dulu pernah melakukan lalu sekarang kita sudah tahu, ya otomatis kita bisa berubah, bertaubat. Itulah Allah akan menerima taubat jika kita memang bertaubat dari kesyirikan itu. Tapi kalau seandainya tidak, dia tahu dia tidak juga mau, dipertahankannya juga, bahkan dikasih tahu tidak mau pula dikasih tahu. Berarti dia telah salah. Dan padahal dia masih punya kesempatan untuk berubah. Adapun yang sudah meninggal, jika memang itu berdasarkan karena pengetahuan dia yang tidak ada, tidak pernah mendapatkan pengajaran, itulah yang dia tahu selama ini. Wallahu alam, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia kadang hajinya udah lebih pula dari 1 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Tetapi yang dia dapatkan selama ini adalah seperti itu. Ada tidak dulu orang yang menyampaikan kesalahan-kesalahan itu pada masa dia hidup? Seandainya umpamanya ada, lalu dia tidak mau berubah, berarti dia salah. Tapi kalau semata-mata benar-benar dia tidak mengetahui, itulah yang al-haq yang dia tahu. Wallahu alam, kita hanya berdoa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bisa mengampuni. Itu berada pada kehendak Allah. Karena ya bisa dikatakan dulu memang jarang untuk dibahas seperti itu. Maka ketika kita bahas perkara-perkara seperti itu hari ini, itu dianggap kaji baru. Dianggap ini perkara baru. Oh, dari dulu kami dapat dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami dari dulu. Begitu. Datang kita mengatakan bahwa itulah perbuatan syirik. Dianggap kaji yang baru, bahkan dianggap itu yang sesat. Dianggap itu yang salah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memudahkan hidayah itu sampai kepada banyak orang, dan agar kita semakin bersemangat untuk belajar, karena fungsi belajar ya untuk berubah. Fungsi belajar itu bukan mengulang-ulang yang lama. Kalau belajar sekedar mengulang-ulang yang lama, enggak terlalu berfungsi. Tapi kalau belajar untuk berubah menjadi lebih baik, itu baru belajar namanya. Sekarang ada banyak perkara-perkara yang ternyata di dalamnya ada unsur kesyirikan. Sekarang kita pelajari, oh ternyata itu syirik. Apa bukti bahwa kita sukses belajar? Tinggalkan kesyirikan itu. Tapi kalau enggak, oh ini kan dari dulu mak-mak kami, bapak-bapak kami dari dulu begini juga. Dia belajar juga nih, tapi melanjutkan kesalahan yang lama. Berarti itu tidak belajar namanya itu. Yang belajar itu niatnya harus mengangkat kebodohan dari diri. Kalau memang selama ini kita jahil dalam persoalan itu, lalu kemudian belajar, ya berarti kita harus berubah, mengambil mana yang lebih baik, jika memang itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita menyampaikan apa yang ada pada Al-Quranul Karim dan apa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang begitu, Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat, dan masih tersisa 1 poin insya Allah yang hubungannya dengan al-imanu billah. Yang keempatnya nanti insya Allah adalah
Al-imanu bil asma'i was sifat. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang disampaikannya di dalam Al-Quranul Karim dan yang disampaikan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya. Jangan ditambah dan jangan pula dikurangi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.